Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, adapun nats firman Tuhan menjadi renungan dalam acara pertanggungan ini terangkat dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabutnya nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tetaplah percaya pada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan membaca kebenaran firman Tuhan saat ini, saya teringat akan pernyataan Winston Churchill yang berkata, orang pesimis akan selalu melihat masalah dalam setiap kesempatan, sementara orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dan peluang dari setiap permasalahan. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Artinya tidak ada kata menyerah dan lari dari kenyataan hidup bagi orang yang optimis. Demikian juga lah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Karena memang orang percaya tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa akan menyertai dan menolong. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b berkata demikian, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih, penderitaan tidaklah dapat dipisahkan dari panggilan orang percaya. Dan tentu saja karena menghindari penderitaan itu, tidak sedikit orang percaya hidup jauh dari jalan panggilannya.
Tokoh Alkitab yang sempat undur diri dari jalan panggilan adalah Elia. Di ayat 9 dan 13 jelas dikatakan Allah bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan ini mendorong Elia berefleksi mengenai panggilan dan keberadaannya. Apakah ia berada di tempat di mana seharusnya ia dipanggil? Elia adalah seorang nabi yang dipanggil untuk bekerja segiat-giatnya menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah bangsanya yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Tetapi mengapa ia berada, lebih tepatnya bersembunyi, saudara-saudara, dalam sebuah gua? Bukankah seharusnya ia berada di tengah-tengah bangsanya menyampaikan firman Tuhan? Jawaban Elia atas pertanyaan Tuhan menunjukkan apa yang terjadi, apa yang menjadi kegelisahan hatinya. Ia merasa sendiri dan takut kehilangan nyawanya karena Isabel, ratu Israel yang berencana untuk membunuhnya, saudara-saudara. Rasa ketakutan telah menghantui kehidupan hamba Tuhan tersebut. Ketakutan akan ancaman pembunuhan ini yang membuat Elia meninggalkan jalan panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih, karya Tuhan melalui angin besar dan kuat, gempa serta api menunjukkan kekuatan kuasa Allah yang melampaui kekuatan kuasa apapun. Allah telah mempersiapkan penghukuman bagi para penganiaya pada waktunya. Jalan penderitaan memang membuat banyak orang meninggalkan jalan Tuhan, saudara-saudara. Namun jalan itu tidak pernah kehabisan orang karena masih ada 7.000 orang pada saat itu yang setia pada jalan Tuhan. Artinya Tuhan akan selalu menyediakan orang-orang benar. Allah memerintahkan Elia, saudara-saudara, kembali ke jalannya, kembali hidup di dalam panggilan Tuhan. Ada kuasa Allah dan kehadiran sesama orang percaya yang memberikan kekuatan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan yang meneguhkannya di jalan panggilan menghadapi berbagai ancaman penderitaan. Ini adalah ajakan bagi setiap orang percaya. Apapun persoalanmu, bagaimanapun tekanan, bagaimanapun besar permasalahannya, jangan pernah takut, saudara-saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu sediakan perlindungan. Tuhan selalu sediakan teman-teman kita yang akan menopang dan menemani kita. Pertanyaan Allah kepada Elia juga senantiasa diarahkan kepada kita untuk mengajak kita mengevaluasi apakah jalan kita masih di jalan panggilan Tuhan, atau sudahkah menjauhinya karena enggan menderita, karena tidak merasa mampu menghadapi persoalan yang terjadi. Seorang yang ingin hidup setia dalam jalan panggilan Tuhan harus rela meninggalkan kenyamanan dan keamanan semu demi panggilan Tuhan. Allah berkuasa memelihara hambanya di dalam berbagai penderitaan karena jalan panggilan itu. Janganlah kita ragu dan gentar, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan pada satu panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Allah yang setia dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepada kita. Mari tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan tidak pernah tidak peduli akan kehidupan kita. Allah kita adalah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang selalu memelihara kita, menjagai kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diajak, bagaimanapun situasi kehidupanmu sekarang, bagaimanapun pahitnya, bagaimanapun beratnya persoalan, tetaplah percaya pada Tuhan.
ada kuasa yang akan menyertai kita oleh kasih, perlindungan, dan perhatian Tuhan. Tidakkah ada nyanyian berkata, saudara-saudara, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti akan kehidupan kita. Untuk itu jangan pernah takut dan lari dari kenyataan hidup, tapi tetaplah percaya akan Tuhan. Tuhan akan selalu, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, sehingga kita beroleh kemenangan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka semakin dikuatkan, dihibur, dan dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Berikan kekuatan ketika mereka lemah, berikan kesehatan ketika mereka sakit Tuhan, berikan jalan keluar ketika mereka menghadapi persoalan hidup, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.